I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Pak Togi dulu ya, Pak Togi ya. Oke, baik Pak. Oke, silakan Pak Togi nanti Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada kesempatan ini dan juga pada Bapak dosen sebagai pembimbing kami. Pada saat ini saya akan presentasikan tentang pendahuluan saya untuk tulisan yang saya buat, di mana tulisan ini adalah berjudul Manajemen Pembiayaan pada PAUD yang Efektif. Bapak Ibu, saya mau tanya apakah sudah tampak di layar? Sudah Pak, tapi perbesar sedikit. Sudah Pak, cuman agak kecil. Pak Togi, disamakan lagi Pak Togi. Lagi terus. Oke, lagi. Oke, sudah. Oke, bisa. Manajemen pembiayaan pada PAUD yang efektif. Pembiayaan pendidikan merupakan elemen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses belajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perintah. Pantata tahun 2006 menyatakan bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, dan administrasi sekolah dan pengawasan. Dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, manajemen biaya memiliki hubungan yang sangat penting. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Setiap kegiatan di sekolah tentunya harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Menurut Indrawan, tahun 2015, kompleksitas kegiatan di sekolah membuatnya perlu dikelola sebaik-baiknya dan keuangan perlu diatur sebaik-baiknya agar terkelola dengan baik. Kemampuan kerjasama dan koordinasi antara kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah harus mengalir harmonis. Ketiga pihak ini harus bisa menyusun RAPBS, mengalokasikan pemasukan untuk kegiatan operasional sekolah berdasarkan RAPBS, kemudian menjalankan pembukuan data pengeluaran, pemasukan, dan pembelanjaan, hingga melakukan supervisi pada arus kas keuangan sekolah. Menurut Mulyono, tahun 2009, manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan maupun diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta membina secara kontinu terhadap biaya pendidikan operasional sekolah, sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien, serta membantu tujuan pendidikan. Analisis efektivitas biaya yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan. Perbedaan karakteristik situasi dan input mempunyai implikasi pada pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan. Karena itu, keputusan tentang efisiensi haruslah kontekstual dan proporsional. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan untuk anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. yang dilakukan melalui pemberian rasa pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai norma dan harapan masyarakat. PAUD sangat penting dan mendasar sebab bakat dulu di dalam pengembangan sumber daya manusia. Periode emas dalam tumbuh kembang anak hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak lahir. Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan PAUD pada saat ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. PAUD merupakan lingkungan sekolah pertama ditempuh yang berusia 0,0 sampai dengan 6 tahun. Penyelenggaraan PAUD tidak terlepas dari standar pembiayaan pendidikan. Bahkan standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD. Standar pembiayaan merupakan salah satu standar penyelenggaraan PAUD dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Jenis pembiayaan yang terdapat dalam standar tersebut meliputi 1. Biaya investasi yang digunakan untuk mengadakan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasional yang digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga pendidik, serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung. Dan ketiga, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam RP Melani Lalu Panda 2019. Terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi yang berkaitan dengan manajemen keuangan di lembaga PAUD. Pertama, manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Dengan demikian, dua kegiatan dalam manajemen keuangan di lembaga PAUD. Yang pertama, mencari sebanyak mungkin sumber keuangan tersebut. Kemudian, kedua, menggunakan semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di PAUD. 2. Penggunaan dana tersebut haruslah efektif dan efisien. Selain itu, pada penggunaan dana haruslah tertib dan mudah dipertanggungjawabkan pada seluruh pihak yang berkaitan. Dalam Mustiwi 2019 halaman 230, menurut Munastiwi 2019-230 di dalam Baik Rohiyatun tahun 2018. Peraturan pemerintah nomor 48 berisi tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntabel akan mendorong terjadinya pengelolaan pendidikan yang efektif. Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana orang yang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sulhan Hamid Al-Lubis, DKK tahun 2021. Sedangkan pengelolaan yang efektif pada dasarnya melaksanakan manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengendalian berbagai usaha anggota organisasi, serta penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Baik Rohiyatun tahun 2019. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan pengelolaan pembiayaan di PAUD pada 3 sekolah di Kecamatan Pandai Labu yang dipandang cukup baik dan memilih judul Pembiayaan Pendidikan di PAUD, Pembiayaan Pendidikan di PAUD Efektif. Studi multikasus di 1 TK negeri dan 2 TK swasta di Kecamatan Pandai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di mana fokus utama dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilaksanakan sekolah untuk mengatasi pembiayaan pendidikan. Fokus utama ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama adalah pelaksanaan satuan PAUD di dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. A. Cara pelaksana satuan PAUD dalam membuat rencana anggaran kegiatan sekolah. B. Cara pelaksana PAUD untuk memverifikasi rencana anggaran kegiatan sekolah. Kedua, fokus utamanya adalah strategi yang digunakan oleh pelaksana PAUD dalam membayarkan pendapatan dan mengatur belanja sekolah.
mana dia strategi pelaksana satuan PAUD mengupayakan pendapatan sekolah. B. Strategi pelaksana PAUD mengatur pembelanjaan sekolah. Ketiga, pelaksana satuan PAUD di dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah, di mana dia A. Pelaksana satuan PAUD melakukan evaluasi terhadap pendapatan sekolah. B. Pelaksana satuan PAUD melakukan evaluasi terhadap belanja sekolah. Fokus utama yang keempat adalah pelaksana satuan PAUD dalam mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah. A. Pelaksana satuan PAUD mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah kepada pejabat ataupun lembaga pemberi kewenangan. B. Pelaksana satuan PAUD mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian pertama, penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan pada PAUD yang efektif pada 3 PAUD, yaitu TK Negeri Pantai Labu, TK Setia Pantai Labu, dan TK IT Mulia di Pantai Labu, di mana manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Maka pendekatan yang tepat adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan mereka alami dengan fokus penelitian di atas. 2. Rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantai Labu yang memiliki 32 PAUD dengan rincian TK ataupun TK-RA 15 lembaga, kelompok bermain 17 lembaga. Namun peneliti melakukan penelitian di 3 lokasi dengan pendekatan multi kasus yang terdiri dari TK negeri, 1 TK negeri, dan 2 TK swasta yang saling berbeda karakteristiknya dan mempunyai keunikan. Memilih rancangan multi kasus diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan analisis lebih lanjut, karena penelitian ini dilakukan pada kasus yang lebih dari 1 kasus atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Pantai Labu memiliki 19 desa dengan jumlah PAUD sebanyak 32 dengan rincian TK negeri 2, TK swasta 13, dan kelompok bermain swasta 13 yang tersebar di masing-masing desa. Demikianlah Bapak Ibu presentasi saya tentang pendahuluan dari penelitian yang akan saya lakukan. Berikutnya, waktu dan kesempatan saya perkenalkan kepada teman-teman untuk menanggapi. Terima kasih. Baik, Dr. Ugi, terima kasih. Silakan ditanggapi dulu. Silakan dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak buat kesempatannya. Buat Pak Togi, tadi memang untuk judul yang Bapak pilih ini mungkin sangat sesuai dengan apa yang bidang Bapak saat ini sedang mengelola pendidikan TK dan PAUD. Dan menurut saya dari awal tadi itu untuk di pendahuluan ya, latar belakangnya itu di data-data empirisnya sudah lengkap latar belakang dan gap permasalahannya juga sudah ada. Tetapi mungkin bisa kasih saran Pak. Tadi kan Bapak langsung sudah buatkan itu ke metode penelitiannya, metode penelitian. Saya kira apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian dulu kita buatkan Pak di bawah latar belakangnya Pak, identifikasi masalahnya dulu, baru ke tujuan rumusan masalah dan tujuan, kemudian masuk ke teori, baru ke metode penelitian, mungkin itu Pak. Terus yang kedua gini Pak, tadi yang saya lihat dari kajian Bapak bahwa untuk uji ini Bapak menjadikan 3 PAUD menjadi sampel Bapak di Pantai Labu Pak ya. Itu merupakan ada 2 swasta, ada 1 negeri sebagai sekolah sampelnya. Kira-kira apa dasar Bapak untuk menjadikan mereka menjadi sampelnya Pak, sampel penelitiannya? Terima kasih Pak. Jadi, mau ditanggapi dulu, silakan ya.
Baik Pak, terima kasih buat Pak Roy. Tadi sampaikannya memang proses kegiatan proses pemeriksaan ini memang dalam rancangan Pak. Nanti memang apa yang kurang kita akan lengkapi. Tetapi di situ tadi kita sudah sampaikan juga memang untuk mengenai apa yang Bapak sampaikan, misalnya identifikasi ataupun rumusan. Kita tadi sudah lakukan ketika kita memberikan paparan pertama itu tentang kondisi asesmen pembiayaan efektif. Kedua, di dalam rumusan itu tadi kita sudah rumuskan apa yang akan menjadi fokus utama kita. Di mana fokus utama kita itu Pak, tadi kita mulai dari proses perencanaan anggaran, proses strategi yang dilakukan untuk mengupayakan pendapatan, proses pertanggungjawaban, proses melakukan evaluasi ketika terjadi pendapatan, serta juga proses pertanggungjawaban ketika adanya pendapatan tadi itu. 4 hal fokus utama tadi memang sudah kita sampaikan di dalam rumusan tersebut Pak. Tapi nanti pun tetap kita tidak menutup kemungkinan memang masih banyak, pastinya ada hal-hal yang kurang. Kita pun prosesnya ini masih dalam proses penyempurnaan Pak. Lalu kedua, tentang sampel PAUD, di mana saya memang mengambil 3 PAUD. PAUD ini memang saya ambil berdekatan pula satu kecamatan. Pertama dia langsung berdekatan dengan wilayah saya, karena memang penelitian ini pasti biar tidak terlalu lama dan membutuhkan waktu singkat dengan biaya yang tidak terlalu mahal, maka saya ambillah yang dekat dengan saya. Di mana yang dekat ini saya akan ambil satu itu Pak, TK Negeri, di mana TK Negeri ini adalah sebagai salah satu pasti barometer sekolah ataupun menjadi salah satu sekolah yang pastinya sekolah negeri, kan begitu. Dan pastinya juga indikator-indikator mutu pendidikannya pasti memiliki satu perhatian khusus dari pemerintah. Lalu kedua yang saya ambil lagi itu adalah TKIT Mulia, di mana memang TKIT ini memang dia berbasis Islam terpadu, di mana ini juga satu hal yang memang lain dari TK Negeri tadi. Dan juga satu lagi adalah TK Ceria, dia yang di dalam konteks peserta didiknya itu adalah dia nasional, begitu Pak. Jadi saya mengambil 3 perpaduan hal itu. Satu dia TK Negeri, di mana ini adalah TK pemerintah, TK Ceria sebagai TK swasta, dan TKIT Mulia juga sebagai TK swasta, di mana dia memang konsepnya adalah Islam terpadu, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi dengan begitu saya bisa peneliti bisa menambah wawasan dan pengalamannya, gitu deh Pak. Baik, terima kasih Pak Togi, juga Pak Siagian ya, tadi masukannya sudah betul ya. Format betul tadi ya, formatnya harus seperti itu ya disampaikan Pak Siagian ya, ada identifikasi sebelum rumusannya Pak Togi ya. Itu untuk Bapak Ibu semuanya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya yang penting coba ide-ide Bapak dituangkan dulu dalam dalam pendahuluan gitu dulu, karena saya ingin nampak bagaimana Bapak menyusun gap analisisnya itu gitu ya, masalahnya. Ya. Kalau format nanti kita akan sesuaikan dengan panduan yang berlaku tentunya di tempat kita ya. Baik, lanjut Pak Surian. Pak Surian silakan masukkan untuk Pak Togi dulu ya Pak ya. Halo Pak Surian.
Kalau gitu kita pindah dulu. Bu Nopi atau Bu Juni ada masukan untuk Pak Togi? Silakan. Ibu Nopi dulu kah atau saya, Bu? Oke, Bu Nopi. Ya, Pak Tony, maaf saya mau tanya, untuk tentang gap itu, gap yang ada di rumah itu, apakah dimasukkan ke undang-undang juga gitu Pak, dengan kegiatan tidak untuk itu? Bu Nopi, Ya Pak Tony, halo? Kedengaran ya, Bu? Kedengaran. Dengar nggak? Kedengaran, ya, kedengaran. Oh iya. Iya, saya mau tanya Pak Togi, yang untuk gap penelitian itu gitu. Gapnya berarti permasalahannya, apakah perlu kita masukkan ke dalam pendahuluan itu gitu untuk menyusunnya gitu ke bawah. kalau gap itu kan dia pasti di dalam pendahuluan itu pasti harus kita masukkan, karena memang dari gap-gap itulah kita bisa membuat suatu perumusan masalah tersebut. Jadi kita lihat dari kesenjangannya, gitu ya, kesenjangan yang ada tentang persoalan harapan ataupun gap-gap harapan ataupun persoalan yang akan kita bahas nanti di dalam jurnal ataupun penulisan yang kita lakukan. Pastinya itu sangat diperlukan sekali, Bu. Gimana gap ini bisa kita dapat ketika kita membandingkan dari beberapa penelitian yang sudah kita pelajari terlebih dahulu atau identifikasi, sehingga kita bisa buat untuk kita masukkan di dalam penelitian kita, begitu ya, penulisan kita. Pastinya itu sangat diperlukan. Bisa saja misalnya gap itu kan terjadi, saya pribadi tadi lah, saya buat gapnya itu dia satu pasti karakteristiknya penelitian saya sebelumnya itu sekolah dasar, saya buat dia pada PAUD, seperti itu dia, Bu. Oke, cukup sekiranya ya, kayak sudah menjawab sekiranya Bu Nopi. Memang kita harus memasukkan analisis gap yang sudah kita lakukan itu, cuma sekarang menyusunnya, nah disusun sesuai konsep dari luas ke mengecil ya, atau kerucut ya Pak Togi ya. Tadi saya melihat itu sudah bawa masukan tetapi belum tajam, artinya diawali dari umum lalu terus sampai ke pengelolaan pembiayaan di sekolahnya. Itu di ujung kan Bapak mau bicara tentang efisiensi ya. Nah, yang di ujungnya nanti di akhir pendahuluan Bapak dibicarakan tentang efisiensi pengelolaan dananya kan. Itu kan yang di posisi Bapak ya Pak Togi ya. Efisiensi masih Bapak ketajamannya belum ya. Jadi Bapak susun kalimatnya jadi tajam seperti begitu. Titik masalah ya. Kemudian Bapak mengajukan rumusan ada 3 ya, mulai perencanaan, yang kedua itu tentang strategi ya, mekanismenya. Lalu yang ketiga evaluasi ya. Evaluasi. Oke, nah yang mata kuliah kita cocokkan aja. Kita tuh mata kuliahnya adalah pembiayaan pendidikan ya, jadi yang perencanaannya nggak usah ya, 2-3 aja ya. Kalau perencanaan kan di mata kuliah yang lain, nggak usah kita ungkap lagi gitu saya ya. Tetapi Pak, bukankah di dalam pemberdayaan pendidikan itu ya, perencanaan itu istilahnya untuk pembuatan RAPBS-nya bukan salah satu pembiayaan juga gitu Pak? Ya, RAPBS itu mata kuliah tersendiri, perencanaan dan penganggaran gitu. Perencanaan penganggaran. Bapak kan mengungkap itu kan perencanaan dan penganggaran. Kita tidak lagi gitu ya. Jadi dilewati aja itu. Nah, jadi yang kedua ada 3 aja. Strateginya bagaimana dan pelaksanaannya ya. Dan pengawasannya, laporannya. Tapi yang dievaluasi kan Bapak mau ditajamkan ke efisiensinya kan, yang dilihat ya. Iya Pak, efektivitas.
efisiensi dan efektivitas ya. Oke. Nanti kesimpulan di evaluasi itu efektif atau tidak, efisien atau tidak, kan itu nanti kesimpulan evaluasinya kan. Ya, Pak. Oke. Nah, Bapak melihat nanti di 3 sekolah berbeda ya. Ya, Pak. Jadi nanti bisa disimpulkan juga di sekolah negeri mungkin lebih efektif dari yang swasta ya. Yang satu lagi apa Pak? Tadi yang Ya, 1 TK negeri, 2 swasta. Swasta ini 1 TK ceria, 1 lagi TK IT, Pak. TK Oh, iya. ini. ya, jadi Bapak bisa membandingkan juga itu nanti ya. Ya, Pak. Baru ini Pak, saya di dalam ini tadi saya masih belum begitu memahami memang. Saya kan buat Pak penelitian ini di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kalau kayak gitu nih rasanya saya buat itu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang Kang, atau bisa nggak penelitian itu di kecamatan Kang? Karena kebetulan semua tadi Pas itu nggak usah disebutkan, kita melakukan misalnya Bapak melihat efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan di PAUD, sudah cukup itu saja kan. Nanti di metodologi baru kita batasi bahwa penelitian hanya dibatasi di 3 PAUD ya, di 3 PAUD dan ada di kecamatan itu nanti. Itulah pembatasan masalah. Tapi kalau di judul nggak usah disebutkan, nanti aja ya. Kalau disebutkan nampak kali sempit jadinya ya. Jadi biar saja penelitian kita itu luas, karena nanti hasilnya ini kan bukan untuk 3 sekolah itu kan, bukan kan, tetapi untuk semua PAUD kan. ya. Ya, jadi cuma kasusnya dilihat yang 3 ini gitu. Ya, jadi nggak usah disebutkan begitu. Baik, sekarang kita ke Pak Simburian, siap nggak Pak Erikson? Pak? Siap. Oke, silakan Bapak sajikan ya. Maaf Pak. Saya lagi sedang mengerjakan Pak. Oh, Siap saya ambilkan Pak untuk minggu depan. kalau Saya gitu untuk minggu depan aja Pak. baik. Siapa yang mau menyampaikan sesudah Pak Togi tadi? Ada lagi nggak? Bertanyalah Pak. Ya, silakan Bu Juni. Pak Roy belum itu Pak. Ya. Pak Roy belum. Iya, maksudnya saya bertanya belum tadi sama Bapak. Iya, Silakan Bapak. Ini pertanyaan selesai Bu. iya kan gitu. Gini ya Pak, kan kita tugasnya sebelumnya kan berkesinambungannya tugas ini. Yang pertama mereview dari 14 jurnal. Dari 14 jurnal ini kita akan menganalisis masalah-masalahnya. Kemudian kita hubungkanlah masalah yang mau kita bahas. Tapi pada pendahuluan Bapak itu cuma 3 dari 7 jurnal yang diberikan oleh dosen pembimbing Pak Sultan Hamid dengan Bapak dosen kita dengan Pak Sinaga. Jadi sepertinya Pak kurang gitu, artinya kurang menyeluruh daripada sesuai RPS-nya kalau menurut saya gitu Pak. Kemudian Bapak kan mengenai pembelanjaan sekolah tadi udah dibahas Pak, komite. Memang komite ini sangat gap karena menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2012 komite itu dilarang. Tapi Permendikbud tahun 75 tahun 2016 dibenarkan. Iya. Jadi kalau sekiranya Bapak bilang tadi PAUD, menurut pemahaman saya Pak, PAUD itu ada kelompok bermain, ada TKA, ada TKB. Tapi Bapak tadi udah sebutkan 0 sampai 6. Berarti dalam 3 jenjang itu Pak. Kelompok bermain, TKA, TKB. Sepertinya Pak kalau pembelanjaan sekolah di di PAUD secara keseluruhan lah ada tadi kelompok bermain TKA, TKB. Pada dasarnya Pak mengenai proses pembelajaran. Jadi bagaimana
efektivitas itu hanya ada pada pembelajaran. Kalau misalnya untuk honor guru kan paling satu kelas maksimum itu satu. Artinya tidak seperti jenjang menengah SMA atau SMP sampai banyak gitu. Jadi kalau saran saya Pak, pembelajaran sekolah itu lebih ditekankan untuk kegiatan belajar daripada anak-anak di PAUD. Artinya kegiatan-kegiatan apa yang Bapak tampilkan sehingga memerlukan pembiayaan, sehingga efektif dari pembiayaan itu lebih berguna gitu Pak di PAUD itu. Terima kasih Pak. Baik, Bu Juni, terima kasih buat masukannya. Pasti memang tadi seperti saya sampaikan di awal, memang tetap harus disempurnakan seperti tadi juga disampaikan Bapak dosen pembimbing kita. Ada hal yang memang saya review kembali. Lalu kedua tentang kutipan-kutipan yang mungkin lebih banyak lagi ya Bu ya, intinya walaupun yang sudah kita review 14 jurnal, mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih dari 14. Kenapa? Karena pada akhirnya saya harus mencari referensi tentang PAUD, bukan begitu kalau penonton total. Tapi dari 14 itu mungkin bisa aja sampai 20, tapi dari situ mungkin yang tentang PAUD berapa yang saya kutip dari jurnal itu kan begitu. Terakhir itu yang bisa saya salurkan ke situ dia Bu. Jadi artinya tidak hanya mindsetnya hanya di artinya 7, 14, 16 atau 20 jurnal yang mungkin tadi sudah saya kumpulkan, tetapi mana jurnal yang bisa mendukung di dalam penulisan kita ini. Itu Bu yang saya lakukan. Lalu berikutnya adalah tentang proses pembelajarannya. Pasti Bu, proses pembelajaran itu adalah hal yang sangat penting. Pasti hal yang sangat penting. Dan itu justru karena proses pembelajaran itu terjadi pembiayaan seperti itu ya Bu. Pasti yang disampaikan tadi, memang pembelajaran itu pasti yang sangat penting khususnya dalam anak usia dini. Apalagi menghadapi anak usia dini ini Bu, kebetulan istilahnya walaupun saya sudah biasa juga dihadapi orang dewasa, tapi ketika kita berjumpa dengan anak usia dini, ternyata nyali kita itu kadang tidak bisa sekarang yang kita menjumpa orang dewasa tadi gitu ya Bu. Nah, di sini dituntut memang hal yang sangat luar biasa di situ. Artinya ada profesionalisme. Profesionalisme itu pasti yang saya tadi sampaikan, tenaga pengajarnya, tekniknya, gitu, pendidiknya, tekniknya. Nah, tapi di dalam melaksanakan itu kan Bu ada dia pembiayaan, begitu dia Bu. Proses di dalam pembelajaran tadi itu, dia kan tidak hanya di pembelajaran itu, banyak hal yang seperti 8 standar nasional pendidikan tadi itu, karena tidak akan ada bedanya dengan Ibu. Bedanya itu hanya objeknya dengan kuantitas siswanya, kan begitu dia Bu. Nah, dengan materi yang mau dicapai, itu dia. Apa dia? Tetapi kalau takarannya kalau PAUD seperti ini. Nah, pembiayaan itulah yang saya fokuskan di sini ya Bu. Bagaimana pembiayaan itu terjadi di dalam 3 objek penelitian yang akan saya lakukan ke lapangan itu. Mana tadi 1 negeri, 1 swasta, 1 dia TKIT Islam terpadu, seperti itu dia Bu. Dan pada akhirnya memang pasti tetap butuh penyempurnaan. Oke Bu Juni ya. Iya, terima kasih. Jadi gini, sebenarnya bagus juga sudah diingatkan Bu Juni ya, Pak Togi pun sudah menjelaskan ya. Nah, itu nanti kita akan temukan di kajian teorinya ya. Kajian teorinya akan seperti itu ya. Kalau untuk PAUD seperti yang disampaikan Bu Juni dan dijelaskan oleh Pak Togi ya, Pak Togi nanti kita tuliskan, detailkan di kajian teorinya di bab 2 ya. Kalau sekarang nggak perlu dulu itu memang ya. Nah, betul yang kita analisis siapnya itu nanti bukan artinya 14 persis seperti yang saya jelaskan, tidak. Yang 14 itu kan kemarin untuk latihan. Nah, ketika real kita menyusun ya harus disesuaikan dengan topik atau fokus penelitian kita ya. Kalau Pak Togi tentu yang 14 kemarin kan pasti tidak cocok semua kan, harus ditambah yang untuk pembiayaan di PAUD kan, itu memang harus ditambah. Juga Pak Siagian atau Bu Juni kan harus ditambah. Itu bukan yang 14 kemarin harus masuk semua, enggak. Tapi itu untuk latihan pertama, untuk menyusunnya memang harus konteksnya harus ditambah sesuai dengan fokus penelitian yang kita rencanakan ya gitu ya. Baik, nggak apa-apa diskusi yang tadi disampaikan Bu Juni, Pak Togi itu sebagai gambaran kita akan menyusun kajian teori seperti itu ya. Tentu akan berbeda ya yang di Pak Togi susun dengan Bu Juni, karena Pak Togi akan menceritakan bagaimana proses
pembelajaran di PAUD yang lebih banyak nanti bermainnya ya daripada belajarnya, kan gitu ya konsepnya Pak Togi ya. Baik, kita lanjut dulu ya ke Pak Siagian ya. Pak Siagian silakan. Baik, terima kasih Pak. Nanti Bapak tolong yang lain menyimak ya yang disampaikan Pak Siagian. Saya permisi dulu sebentar keluar ya. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Izin share screen Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan rencana ataupun draft awal di bab 1 tentang penelitian yang akan saya buat, yaitu dengan berjudul pengelolaan keuangan ataupun dana bos dalam mempertahankan kualitas pembelajaran selama pandemi COVID-19. Dahuluan, saya mulai dari latar belakang. Yang pertama, ini dampak COVID-19 paling dirasakan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dampak pada bidang ekonomi seperti adanya penurunan pendapatan, lapangan pekerjaan terbatas, dan pengeluaran yang kian besar. Itu menurut Sayuti dan Hidayat 2020. Pada bidang pendidikan, tampak pada penutupan lembaga pendidikan seperti sekolah, pembelajaran dari rumah, penurunan keterampilan. Ini juga disampaikan oleh Sobana tahun 2020. Dan pembelajaran daring menciptakan kesenjangan mutu antara pendidikan di perkotaan dengan di pedesaan. Pembiayaan merupakan masalah utama dalam pengelolaan pendidikan yang harus dipertimbangkan dan mendapat perhatian pada pengelolaan. Proses pembelajaran, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan proses pembelajaran akan terhambat apabila lembaga tidak mampu untuk menyediakan biaya tersebut. Ini disampaikan oleh Hidayat tahun 2019. Ini pendidikan dipandang sebagai sentra utama dalam pembayaran manusia dengan bervariasi pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan yang diperlukan bagi peserta didik. Pengelolaan keuangan pada setiap lembaga pendidikan berbeda dengan pengelolaan keuangan perusahaan yang memiliki pandangan profit ataupun laba, memberikan keuntungan ataupun memberikan kerugian. Menurut Brigham dan Houston 2019, dalam bukunya berjudul Fundamental of Financial Management, menjelaskan tentang keuangan adalah didefinisikan dalam kamus Webster sebagai sistem yang mencakup peredaran uang, pembelian kredit, pengelolaan dan penyediaan fasilitas perbankan. Dana bantuan operasional sekolah ataupun dana bos adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja non operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang menegaskan bahwa standar pembiayaan pendidikan merupakan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun, yaitu Permendikbud tahun 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pasal 32 tahun 2021 mencakup dana bos. Standar pembiayaan pendidikan meliputi 1. Kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan dan satuan pendidikan. 2. Pembiayaan pendidikan seperti biaya investasi dan operasional. Yang ketiga, biaya investasi seperti lahan, sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja yang tetap. Yang keempat, biaya operasional seperti personalia dan non personalia sesuai dengan Permendikbud nomor 2021 tahun 2021. Pembiayaan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 perlu menentukan skala prioritas. Sekolah-sekolah mesti lebih kreatif dan inovatif memikirkan skala prioritas dalam perancangan pembiayaan sekolah, sehingga sekolah mampu melewati situasi sulit pandemi COVID-19.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembiayaan pada program-program strategis seperti biaya operasional pendidikan perlu mendapat perhatian lebih serius. Pembiayaan pada program yang bersifat sekunder atau yang tidak terlalu penting untuk dilakukan dapat ditunda pada pembiayaan tahun berikutnya. Skala prioritas pembiayaan bertujuan menjaga stabilitas pengelolaan sekolah. Menurut penelitian Mila 2021, sebelum pandemi dan dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan standar proses, terutama untuk program kesiswaan dan pengembangan ekstrakurikuler, dan yang dialokasikan adalah sebesar 51% dari total dana BOS yang diterima. Pada saat pandemi, anggaran yang dimiliki digunakan untuk program pengembangan standar pembiayaan, yaitu untuk membeli sarana protokol kesehatan sebesar 62%, membeli sarana penunjang pembelajaran jarak jauh, pembayaran honor guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Menurut EDP tahun 2020, pengelolaan keuangan dana BOS selama pandemi, tepatnya pada tahun 2021-2022, memprioritaskan penerapan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Menurut Riana, tahun 2021, beberapa faktor yang bisa dicermati agar dalam penggunaan dana BOS bisa lebih efektif dan efisien adalah faktor SDM, komunikasi, struktur organisasi yang jelas, serta sikap dari pimpinan sebuah lembaga pendidikan. Harapannya, penggunaan dana BOS ini bisa lebih berguna dan tepat sasaran untuk membiayai kebutuhan kegiatan pembelajaran lembaga pendidikan yang terdampak atas pandemi COVID-19. Dana ekstrakurikuler dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali dengan satuan biaya masing-masing daerah yang disalurkan secara bertahap, yaitu 3 kali dalam setahun. Pengelolaan dana BOS diawali dengan membuat perencanaan atas penggunaan dana BOS serta mengisi data pada Dapodik berdasarkan kondisi real di sekolah. Menurut Nasional 2017, melalui program dana BOS, sekolah harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pertanggungjawaban terhadap pengalokasian anggaran dana BOS dengan melakukan transparansi kepada pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembelajaran, terutama sarana dan prasarana pembelajaran. Selama pandemi, penurunan kualitas siswa sangat masif ketika banyak sekolah yang diarahkan dan memfokuskan dana BOS untuk penanggulangan COVID-19. SMP Negeri 1 Siantar Tarumunda adalah sekolah yang terletak di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selama pandemi COVID-19, melaksanakan pembelajaran blended learning yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan fasilitas supaya pembelajaran tetap berpihak pada siswa. Dan berdasarkan itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka lakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan untuk mempertahankan kualitas pembelajaran selama pandemi COVID-19, yaitu mencakup fasilitas, prokes, dan pengembangan SDM guru. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang sana di atas, maka masalah yang teridentifikasi yang pertama adalah pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pola penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, kesenjangan pendidikan antara keluarga ekonomi tinggi dengan ekonomi rendah semakin jauh disebabkan pengelolaan program dan pembiayaan yang kurang baik. Yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama pandemi COVID-19 difokuskan bagian sekolah ke perlindungan dari COVID. Yang keempat, anggaran dana BOS difokuskan ke protokol kesehatan itu dan mengabaikan kualitas pembelajaran. Yang kelima, penyusunan rencana anggaran sekolah yang memiliki acuan dari pusat akan menyebabkan realisasi pemanfaatan dana BOS yang sangat baik. Adapun batasan masalah yang saya pilih di sini adalah satu, khusus pemanfaatan dana BOS selama pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan kualitas pembelajaran sekaligus melindungi siswa dari COVID-19
di tingkat SMP Kabupaten Toba. Dan yang kedua, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Siantar Narmada Kabupaten Toba. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan pembiayaan dan yang efektif di SMP Negeri 1 Siantar Narmada pada masa pandemi COVID-19 untuk mempertahankan kualitas pembelajaran. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan keuangan di SMP Negeri 1 Siantar Narmada dalam menjaga kualitas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Demikianlah pemaparan saya kembalikan kepada Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Roy, Ya. coba geser tadi jadi ngalamin. Jadi satu tadi apa itu Pak? Latar belakang, Bu. Latar belakang, kalau pendahuluan latar belakang lain lagi. Satu-satu latar belakang, satu dua. Identifikasi masalah. Oh, yang ketiga baru batasan masalah ya. Baru setelah identifikasi masalah, batasan masalah, baru kerumusan masalah dan tujuan penelitian. 1.5 tujuan penelitian. Oke, silakan dilanjut Bu Lili. Saya duluan, Pak. Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi pada saat identifikasi masalah atau batasan masalah, yaitu pemanfaatan dana BOS untuk melindungi siswa dari COVID-19. Sekarang kita kan kuliahnya ini Pak ya, artinya intern di sininya ini seperti itu. Sekarang apanya ini melindungi siswa dari COVID gitu Pak? Liburnya. Terus dana BOS itu 61% untuk melindungi dari COVID. Apanya Pak? Saya rasa seperti alokasinya itu untuk apanya itu? Padahal kalau kita tahu anak-anak tidak dapat kuota baik dari Kemendikbud maupun dari sekolah. Jadi kalau 61% tadi Bapak sebutkan di materi Bapak, berarti setengah dari dana yang ada di sekolah itu untuk melindungi COVID. Dalam bentuk apa gitu Pak? Nggak dijelaskan tadi. Hanya Bapak bilang blended learning. Padahal anak-anak kuotanya sendirinya. Rasa pun sama guru, nggak tahu lah Pak, guru selama ini pun dari Kemendikbud. Terima kasih. Jadi perlu Pak penjelasan secara mendetail yang Bapak jelaskan tadi 61% untuk melindungi siswa dari COVID-19. Terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih buat Bu Juni. Mungkin Ibu Juni tadi mungkin salah membaca ya. Yang saya sampaikan tadi kan adalah jurnal yang saya ambil. Jurnal itu menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk mengatasi COVID-19 di sebuah sekolah itu adalah seperti itu 51% khusus dialokasikan untuk itu, untuk pembelajaran, dan itu ada alokasinya untuk pencegahan dana COVID juga. Makanya itulah salah satu gap, menurut saya itu satu gap di penelitian yang saya buat ini, di mana selama COVID-19 berbagai jenis, jadi tidak seragam semua pengelolaan dana BOS. Ada yang khusus juga, lebih fokus dia ke penanganan COVID-19 sehingga kualitas di nomor 2 kan. Itu yang saya buatkan di sini Bu. Dan di izin share lagi di batasan masalah saya buat batasannya ini Bu. Batasan yang pertama adalah untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dan dalam pembahasannya, maka perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian ini. Yang pertama, pemanfaatan dana BOS selama pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan kualitas pembelajaran sekaligus melindungi siswa dari COVID-19 di tingkat SMP. Dalam hal ini saya masukkan juga di sini melindungi siswa karena memang kita juga mengalokasikan dana untuk prokes biar betul-betul terjaga juga dengan kerjasama kita juga dengan dinas kesehatan ataupun mempersiapkan alat-alat yang mendukung supaya siswa kita tetap terjaga. Gitu maksudnya Bu. Terima kasih masukannya Bu. Betul Pak. Artinya kan Bapak acuannya tadi jurnal itu sih 51%. Terus Bapak bilang pemanfaatan. Bapak tidak jelas pemanfaatan dalam bentuk apa penyalurannya di sekolah. Jadi harus spesifik itunya Pak.
Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin tadi karena ini masih di pendahuluan, saya mengambil gapnya satu gap dari penelitian yang sebelumnya dilakukan orang, saya jadikan di sini acuan. Makanya saya tertarik untuk meneliti membuat ini Bu, karena ternyata ada sekolah lain yang menggunakan dana BOS itu selama pandemi COVID-19 sekian persen hanya untuk ini. Tapi untuk lebih jelasnya nanti boleh saya kirimkan. Nggak mungkin Bu saya juga langsung membuat secara detail semua pengalokasiannya di pendahuluan yang saya buat di latar belakang saya ini Bu. Memang latar belakang. Ya saya ambil secara kesimpulannya Bu. Kalau saya baca itu di jurnal yang membuatnya itu memang sampai pengadaan fasilitas juga itu mereka. Contohnya untuk ada yang mempersiapkan PJJ itu sampai pengadaan internet seperti itu kan membutuhkan biaya yang besar juga Bu. Contohnya pengadaan tower internet di sekolah dan juga pelatihan guru untuk pengajar dengan LMS learning management system seperti itu dia misalnya. Makanya jumlah biayanya seperti itu. Dan juga sekolah-sekolah juga kan semua pas di awal COVID-19 ini tidak seragam bagaimana bentuk membuatkan bal tanknya untuk mempersiapkan air untuk cuci tangan ataupun penyediaan alat-alat prokes di sekolah untuk guru dan siswa semuanya. Itu maksud saya. Berarti Pak, pada pembatasan masalah itu ditambahkan satu pemanfaatan dana, yang kedua spesifiknya untuk pembelajaran blended learning, lebih spesifik gitu Pak. Pada saat pembelajaran blended learning itu berapalah alokasi kuota ini? Bukannya saya tadi salah Bapak tafsir, bukan saya mau minta lembaran Bapak, perhitungan Bapak itunya. Jadi artinya lebih spesifik lagi. Kalau pemanfaatan dana ini kan secara umum, semuanya memanfaatkan dana secara baik, cuman spesifiknya Pak harus disebutkan itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat masukannya Bu Juni. Nanti akan menjadi buat pertimbangan selanjutnya. Terima kasih Bu. Oke, bagus ya. Jadi ya nanti kalau lebih detail memang di bagian dulu ya. Nanti Pak Roy bisa mendetilkan penggunaan dana BOS itu kan ada jukisnya ya kan. Tafsirannya nanti akan berbeda, tetapi itu biasanya ada maksimalnya ya. Silakan yang lain lagi, silakan. Yang lain. Pak Togi. Baik, Pak Roy, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi pastinya kalau saya melihatnya sudah sangat bagus ya Pak ya, mulai dari proses pendahuluannya, kajian teoritis, pendahuluan teoritisnya sampai pada rumusan masalah sudah bagus. Namun memang sedikit memang Pak Roy untuk menambahi apa yang disampaikan Bu Juni tadi, mungkin apa yang kalau saya juga memang terdarahnya di batasan masalah Pak. Setelah dari analisis masalah yang Bapak sampaikan tadi ada mungkin beberapa buah masalah analisis masalah tadi, bisa larinya ke batasan masalah. Memang apa yang disampaikan Bu Juni tadi bisa disampaikan juga di awal itu, walaupun dia tidak secara menyeluruh, karena memang nanti ketika pemanfaatan dana BOS itu kan ya memang sesuai juknis seperti berdasarkan sekolah khusus yang Bapak di undang itu, tapi bagaimana pemanfaatan dana BOS yang efisien itu di pandemi COVID ini juga bisa juga sih tadi dijabarkan, mungkin itu tadi yang diharapkan dari Bu Juni Pak. Jadi ya, tapi memang saya tadi itu sedikit dari saya. Lalu kedua tentang di tadi Pak, di batasan masalah tadi, pemanfaatan dana BOS selama pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan kualitas pembelajaran sekaligus melindungi siswa dari COVID-19 di tingkat SMP Kabupaten Toba. Mungkin di sini Pak bunyi bahasanya yang mungkin di sini bunyi bahasanya mungkin bisa kita perbaiki. Kenapa? Ada di situ ya
ada di situ dia seperti ambigu begitu dia Pak. Artinya pemanfaatan dana BOS itu bisa melindungi siswa dari COVID-19. Mungkin maksud Bapak itu kan ketika dia dilengkapi dengan APE, alat pengaman siswa itu tadi kan, bisa masker, bisa face shield gitu ya. Tapi mungkin Pak bisa kita perbaiki bahasanya gitu, pemanfaatan dana BOS itu istilahnya itu juga saya belum ini. Biar jangan sampai ambigu dia. Kesannya bisa saja pemanfaatan dana BOS itu untuk melindungi siswa dari COVID-19. Kan belum dapat bagaimana bisa dana BOS melindungi siswa kan begitu dia Pak. Larinya jadi ke situ, mungkin bahasanya itu Pak di batasan masalah tadi. Ya. Ini sharing Pak ya. Ini. Terima kasih Pak Pegi. Mungkin saya sangat setuju juga dan saya terima masukan dari Bapak tadi soal redaksi bahasanya memang melindungi di sini. Saya mengambil kata melindungi memang di sini soalnya untuk merangkum biar lebih satu dia soalnya ini untuk mengenai prokes seperti itu ya Pak. Tapi yang Bapak sampaikan tadi sudah saya catat Pak, saya perbaiki Pak. Saya akan masukkan. Terima kasih buat masukannya Pak Pegi. Terima kasih Pak. Ya Pak. Mungkin ada masukan lain dari Pak Sidorin atau Muti untuk lebih ada masukan biar saya perbaiki apa yang saya buat tadi Pak. Bapak Ibu. Oke, izin Pak. Silakan Pak. Dari hasil paparan Bapak tadi saya bisa menangkap sedikit yaitu tentang masalah pembiayaan tadi Pak ya, pembiayaan yang efektif tadi kalau tidak salah. Ya. Saya hanya ingin berbagi dengan semuanya. Dari penelitian Bapak tadi, Bapak mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan yang dana BOS yang efektif ya di masa pandemi. Sementara Bapak buat tadi di penjelasan kalau tidak salah mempertahankan kualitas pembelajaran Pak ya. Ya. Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, apakah memang itu bisa nanti kita padankan masalah pembiayaan yang efektif dengan mempertahankan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Sementara di masa pandemi yang kita tahu bahwa mungkin setiap periode dia atau setiap mungkin ada batasan-batasan dari anjuran pemerintah, mungkin pembelajaran 50% atau bahkan nanti naik levelnya tidak bisa lagi belajar. Nah, di sini saya tertarik dengan yang Bapak buat. Bagaimana nanti keselarasan antara pembiayaan yang efektif dengan Kualitas. mempertahankan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Kira-kira seperti itu Pak. Saya hanya bertanya ataupun kita sharing Pak. Oke. Saya hanya bingung di situ Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Yuli Sudrian. Mungkin di sini yang ada di gambaran saya, koreksi kalau salah Pak. Dan hal ini saya bisa menghubungkan dana BOS dengan mempertahankan kualitas pendidikan. Memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak juga sekolah yang ketika juga pembelajaran itu yang 50%, bahkan yang saat ini seperti daring dan 100%, betul-betul kita menghindari generasi lost learning itu Pak. Karena dengan itulah mungkin boleh juga kita ngangkat dari BOS, kita mau membangun sebuah sistem LMS-nya sebuah sekolah kita. Ini sebetulnya ini lagi kita buat sekarang. Sekolah kita lagi membuat LMS yang langsung untuk mencakup semua siswa kita. Terus guru juga kita lakukan in-house training bagaimana untuk mempersiapkan guru supaya bisa langsung aktif semua, mulai dari yang muda dan tua bisa menggunakan pembelajaran yang daring itu langsung virtual learning seperti itu. Dan itu saya kira langsung ada terkait langsung dengan kualitas menjaga kualitas siswa. Kita juga menjaga dalam hal yang lain, mempersiapkan contohnya dalam hal ini juga kita membuat program contohnya
untuk membuatkan digitalisasi pendidikan, khususnya untuk saat ini contohnya ada kita siapkan aplikasi kios pintar di mana siswa dapat mendownload semua buku ataupun video pelajaran, soal dan soal, dan juga boleh dibawa ke rumah ketika di rumah bisa dibuka, dibaca dan pelajari tanpa menggunakan kuota seperti itu. Jadi ini membutuhkan anggaran. Jadi kita juga tetap menjaga ke sana. Saya kira itu strategi aja nih Pak yang saya impikan di riset ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Pak Suyan. Ya kalau Pak Siagian mempertahankan mutu atau meningkatkan mutu? Mempertahankan. Ya sebetulnya memang itu bahasa yang paling maksimal yang bisa dibuat ya. Kalau meningkatkan tidak mungkin, mempertahankan sebetulnya susah juga ya dengan biasa bayangkan aja. Untuk tatap mukanya nggak ada, jadi daring sudah berkurang kan sebenarnya kualitasnya. Dari tatap muka 100% jadi 50 jauh berkurang ya. Mungkin ya kalau mutunya pun mungkin bisa 50% juga ya. Tapi nggak apa-apa, memang bahasanya nggak pas itu karena Pak Siagian membuat bahasa sudah maksimal. Yang paling maksimalkan mempertahankan mutu yang sudah ada kan. Baik Bapak Ibu, nanti kalau sudah kita akan fokus ke bab 2. Bab 2 itu teori ya. Jadi teori harus tetap seperti pendahuluan ya. Pendahuluan harus dari umum ya, pembiayaan pendidikan umum sampai ke masalah pembiayaan pendidikan di fokus pendidikan masing-masing ya. Ya kan? Nah, itu dari umum ke yang fokus. Nah, di kajian teori nanti kita pun harus fokus itu ya. Umum dulu baru ke yang fokus di penelitian masing-masing. Nah, kalau bahasa penyusunannya seperti itu, maka yang pertama disusun adalah teori tentang pembiayaan pendidikan ya, pembiayaan pendidikan. Nanti teorinya macam-macam ya. Di sini nanti salah satu teori yang muncul adalah teori ABCD itu ya. Aktivitas based costing ABC ya. Teori. Kemudian di sini juga Bapak cari kebijakan atau peraturan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan, itu ada peraturan pemerintahnya ya. Jadi selain teori, cari juga peraturan atau kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan ya. Nah, nanti yang terakhir di peraturan pemerintah itu Bapak Ibu fokuskan ya pembiayaan pendidikannya, misalnya kalau Pak Siagian yang bos kan, nanti Bapak cari yang di bagian terakhirnya tapi ya fokus tentang pembiayaan pendidikan dengan sumber dana bos ya. Kalau Pak Togi pembiayaan pendidikan misalnya di tingkat PAUD di apa ya. Itu seterusnya ya. Kalau Bu Juni kan di tingkat SMA ya. Iya. Komite sekolah. Komite sekolah nanti cari peraturan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan dengan sumber dana komite sekolah ya. Nah, sudah teorinya nanti Ibu Bapak cari juga tentang sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan ini kan macam-macam kan. Ada BOS, ada dari pemerintah, ada dana mandiri ya, dana yayasan misalnya, atau dari komite. Nah, itu nanti cari sumber pembiayaan pendidikan itu teorinya ya. Nah, kalau yang sudah itu Bapak kaji, baru yang bagian akhir fokus di penelitian masing-masing ya. Bagian C-nya. Jadi bagian A itu pembiayaan pendidikan, bagian B tentang sumber pembiayaan pendidikan, yang bagian C fokus di rencana penelitian masing-masing ya. Tentu kalau Pak Siagian tadi saya sampaikan adalah pembiayaan pendidikan dengan sumber dana BOS ya. Modelnya, mekanismenya nanti di sini dijelaskan Pak Siagian ya teorinya. Gitu ya. Yang lain harus ada bedanya di ujung bab 2 tentang kajian teori tentu berbeda ya di tempat masing-masing. Di awalnya harus sama tentang teori pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan. Ya.
Bapak Ibu nanti harus tetap mengkajinya dari jurnal dan buku. Silakan. Barangkali itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk minggu depan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Seperti yang Bapak sampaikan pas pertemuan pertama Pak, output terakhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah berupa adanya artikel yang publish seperti itu Pak. Itu berapakah deadline-nya sebelum contohnya nanti kita kan berakhir di bulan Juni mata kuliah ini Pak? Iya. Di kapankah kita bisa upload ini Pak? Kira-kira diperkirakan biar aman Pak, tidak terlambat Pak. Ini kan kita pertemuan ke 4 Pak. 4. Jadi 4 pertemuan nanti mengkaji teori ya. Jadi di bab 2 itu nanti sampai keluar instrumennya ya. Atau indikatornya di kajian teori misalnya sumber pembiayaan nanti muncul. Sumber pembiayaan itu dari BOS, dari komite, dari itu muncul lah. Kalau pembiayaan misalnya pembiayaan itu ada ya langsung tak langsung gitu. Nanti muncul instrumennya seperti itu ya. Di teori itu kan kita akan menemukan instrumen penelitian atau indikatornya ya, indikator-indikator yang akan dibuat instrumen nanti ya, gitu ya. Itu mungkin 4 pertemuan sampai ke modelnya nanti ya. Baru yang kita harapkan kalau metodologi itu cukup 2 pertemuan gitu ya. Karena kalau sudah dapat instrumennya di bab 2 sudah selesai ya. Karena metodologi itu tujuan utamanya kita ingin mendapatkan instrumennya ya. Kalau tempat lokasi kan kita sudah tahu di mana kita teliti ya. Jadi 2 pertemuan itu pertemuan ke-10 kan. Nah, 10 nanti pertemuan berikutnya 2 kali pertemuan Bapak Ibu nanti mengalami ya. Ya kan? Nah, jadi pertemuan 12 sudah dapat data. Nah, pertemuan ke-13, 14 presentasi hasil. Ya kan? Dan jadi 15, 16 itulah yang Bapak kirim ke jurnal ya. Yang tidak perlu sampai ke publish ya, tetapi sudah Bapak submit dan cukup ya. Nanti kita tunggu ya mudah-mudahan sebelum saya buat di DPNA itu sudah keluar ya. Submitnya sudah ada bisa dipublish kapan gitu ya. Kayaknya pas Pak Siagian kita cukup ya. Makasih Pak. Ya, jadi saya targetnya sampai ke submit ya. Itu aja ya. Kalau submit artinya kan jurnalnya sudah jadi kan ya. Kenapa nggak sulit? Nanti kita kan penelitian di tempat kita masing-masing ya. Itu katanya. Yang penting instrumennya itu harus betul valid betul ya. Betul-betul validitasnya bisa ditanggungjawabkan karena kita sudah menurunkan berdasarkan teori yang kita susun. Itu valid itu artinya sesuai dengan teori ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Karena saya di kantor ini.